Alhamdulillahil munfarid bil jalal fi kibriyaihi wa ta'alihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia adalah satu-satunya pemilik keagungan, kemuliaan, al-mustahiq lit-tahmid wa taqdis wa tasbih wa tanzih, yang mana Dialah satu-satunya zat yang memang paling berhak untuk dipuji dan disucikan dan dimuliakan. Al-mutakaffil bi hifzi 'abdihi al-mun'im 'alaihi bima yazidu 'ala muhimmati maqasidihi wa baqiya bi amani. Yang mana Allah satu-satunya yang mengatur dan menjamin, menjaga hamba-hambanya mendapat, dan Dia adalah satu-satunya zat yang memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Bahwa yurshiduhu wa yahdihi, Dia yang memberikan petunjuk dan memberikan hidayah. Wa yumnihi wa yumituhu wa yuhyi, Dia yang bisa menghidupkan dan mematikan hambanya. Wa idza marida yashfi, kalau hambanya sakit Dia yang bisa menyembuhkan. Wa idza dha'afa yuqawwi, kalau hambanya lemah Dialah satu-satu yang bisa membuat kuat itu hamba. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin abdillahin nabi wa rasulihil wajih wa ala abrar min itratihi wa agrabih wal akhyar min sahabatihi wa tabi'in. Amma ba'd, dinyatakan fa'adhamul muhlikat ibni Adam syahwatul badan. Perkara yang paling berat, yang paling besar, yang bisa merusak hamba, yang bisa menghancurkan dan membinasakan seorang hamba adalah karena besarnya syahwatul badan, syahwat perutnya. Biha ukhrija Adam wa Hawa, yang mana dengan syahwatul badan itulah dikeluarkannya Nabi Adam dan Siti Hawa dari dalam surga. Ketika keduanya ini ismuhiya 'anis syajarah, keduanya ini dilarang untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akala minha, maka mereka tetap memakan padahal sudah dilarang oleh Allah. Fa badat lahum masawatuma, maka nampaklah kemaluan mereka. Jadi akhirnya sejak itulah diusir. Makanya di sini walaupun pada hakikatnya Nabi Adam alaihissalam dia memakan buah itu bukan gara-gara rakus akan harta, rakus akan buah yang ada di surga, bukan. Tapi tentunya dengan niat yang lain. Tapi lihat hubungannya. Ketika dia memakan, dampaknya apa? Walaupun niatnya lain, tapi ketika dia memakannya, akhirnya sebab itulah dia terusir dari surga dan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sawatuhuma, kemaluan mereka. Wal batnu yambu'u syahwat, dan ketahuilah perut ini adalah tempat tumbuhnya syahwat. Syahwat ini bakal tumbuh dalam perut. Wa mambatul adwa, dan dia juga adalah mambat atau tempat tumbuhnya berbagai macam penyakit. Segala macam penyakit asalnya dari perut. Makanya ketika dijelaskan orang kalau sedikit makannya maka dia bakal terkena penyakit, itu jarang. Tapi kalau orang sering makan, itu bakal sering terkena penyakit. Yatba'uha syahwatul farj, yang mana setelah muncul syahwat tersebut, muncullah dan diikuti pula dengan syahwatul farj. Thumma tatba'u syahwatul ta'am wan nikah, syiddatur raghbah fil jahi wal mal. Kemudian muncullah syahwat ta'am, ingin selalu makan yang enak dan ingin menikah atau menggauli istrinya. Syiddatur raghbah fil jahi wal mal, dan benar-benar berharap untuk bisa memiliki kedudukan dan harta. Thumma yatba'u istiksarul mal wal jah, kemudian dia berusaha untuk mengumpulkan dan memperbanyak harta dan juga kedudukan. Anwa'ur ru'unati wal muhasadat, yang mana itu berbagai macam bentuk kerusakan dan kekotoran hati. Hati bakal muncul tuh. Kenapa? Sebab ketika dia makin haus mengumpulkan harta, hati makin banyak bisa mengenyangkan perutnya. Semakin dia punya kedudukan tinggi, maka dia bakal lebih mudah untuk bisa mengenyangkan perutnya. Jadi intinya itu semuanya berharap memiliki harta banyak, punya kedudukan, punya ini dan itu, karena terpengaruh oleh syahwat dalam perut, syahwatul badan. Orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta, tujuannya apa? Biar punya fasilitas segala macam yang inginkan ada. Itu lihat berbagai macam makanan dan lain-lainnya. Hakaza. Tsumma yatawallat afatur riya, maka dari situ bakal muncul, akan melahirkan dan menghasilkan afat, penyakit riya. Artinya ketika udah syahwat perut menguasai, maka tidak ada lagi tuh ikhlas.
segala macam yang dilakukan pasti timbul sifat riya. Ibadahnya jadi riya, amalannya jadi riya. Nauzubillah min dzalik. Wa tafakhuru wal kibriya, dan akan menjadi sombong dan angkuh. Tsumma yatada'a dzalika ila al-hijr wal baghdha. Kemudian setelah dia memiliki itu semuanya, kerusakan akan disambung pula dengan penyakit daripada al-hijr, kedengkian dan permusuhan. Tidak suka kalau ada orang yang memiliki fasilitas yang sama seperti dia. Tidak ingin orang bisa memiliki kedudukan yang sama dengan dia. Orang harus di bawahnya dia. Timbul sifat hijr, timbul sifat baghdha, kebencian kepada sesamanya. Tsumma yufdi ila iktihamil baghi wal fahsya. Kemudian setelah itu bukan cuma kebencian, dia tidak ada keraguan lagi untuk benar-benar melakukan kezaliman dan kejahatan. Enggak punya rasa bersalah lagi udah. Demi untuk mengenyangkan perutnya, demi untuk menjaga kekuasaan dia, maka segala macam halal hukumnya bagi dia. Walaupun dia berbuat zalim, walaupun dia mengganggu, walaupun dia membunuh, naudzubillah. Wa kullu dzalika, dan itu semua muncul berbagai macam penyakit dan bahaya ini sebab apa? Samaratu ihmalil ma'idah. Sebab itu adalah hasil ketika dia menelantarkan perutnya. Al-ma'idah ini lambung, perutnya. Dia nggak pedulikan apa yang masuk, dibiarkan. Dia tidak pernah menahan dan tidak pernah mencegah daripada perutnya dari perbuatan maksiat atau syahwatnya. Wa ma yatawalad minha min batari subu'i wal imtila. Dan ini semua dihasilkan dikarenakan batari subu', dikarenakan keangkuhan daripada kekenyangan, dari sifat kenyangnya dia, wa imtilah, dan penuhnya perutnya. Hasilnya apa tadi itu? Al-baghdha wal fahsya wal dhulum wal baghi. Semuanya itu muncul daripada hadza perut. Jadi pengaruhnya besar ya. Bukan seperti yang penting kenyang artinya maksiat perut, bikin orang malas ibadah doang lah, lebih dari itu. Lebih dari itu. Nauzubillah min dzalik. Walau dzallala al-'abdu nafsahu, kalau seorang hamba merendahkan dirinya, bilju, menghinakan dirinya dengan rasa lapar, wa tayyaga majari syaitan, dan dia mempersempit saluran tempat berlalunya syaitan. Sebab syaitan yajri min majari dam, kata Rasulullah. Syaitan itu bakal mengalir di aliran darah manusia. Nah, ini yang bisa mempersempit, kata Nabi, cuma puasa. Rasa lapar itu bisa mempersempit majari syaitan. Maka di sini ketika orang bisa menghinakan dirinya atau merendahkan dirinya dengan merasakan lapar dan mempersempit daripada jalurnya syaitan, maka la'az'anat li ta'atillahi, maka akan tunduk dan patuhlah itu hamba hanya untuk taat pada Allah. Jadi ketaatan kepada Allah, makanya kita sering dengar ya, para aulia, para salihin riyadhahnya itu puasa berhari-hari. Dan di Indonesia itu nggak asing ya, ada puasa putih, ada puasa ini. Tujuannya apa? Kalaupun kita nggak lihat apa hasil yang diinginkan, biar bisa ini dan itu, tapi sebenarnya itu adalah riyadhah untuk menundukkan syahwat batin, mengarahkan biar perut kita ini syahwatnya pun hancur. La'az'anat li ta'atillah wa lam yanjar ilal inhima fid dunya, dan tidak akan menyeret dia untuk terjerumus tenggelam dalam urusan dunia. Hakadha. Wa li'azamati afati syahwatil batan wajib syarhu ghawailha tahdhira. Maka dikarenakan besarnya daripada penyakit yang dihasilkan dari syahwat al-batan, syahwat perut ini, dampaknya sangat buruk, maka wajib bagi kami untuk mensyarahkan, menjabarkan dari berbagai macam penyakit yang dihasilkan daripada perut, tahdziran, untuk mencegah kita dari terjerumus kepadanya. Wa idahi tariqil mujahadah targhiban. Dan di sini juga kami akan jelaskan untuk menunjukkan bagaimana cara al-mujahadah, cara mujahadah, dan itu bisa memberikan semangat bagi kita. Wa tudahu dzalika bi'aunillahi ta'ala, dan insyaallah bakal jelas dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah ini. Baik. Bayan fadilatul ju'. Sekarang dijelaskan apa sih fadilahnya lapar. Dia bilang akhrajat Tirmidzi min hadits al-Miqdad.
Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Mamal ibnu Adam ya'u syarran min batnih." Tidaklah terpenuhi di perut anak Adam dari keburukan, yakni syarran di sini bukan haram ya, artinya sesuatu yang buruk dipenuhi perutnya, maka itu bakal menghasilkan perbuatan buruk, bakal menimbulkan hasil yang buruk dari kenyangnya perut. Maka Nabi Muhammad mengatakan, hasbu ibnu Adam, cukuplah hai anak Adam, lukaimat, beberapa suap aja. Lugma itu satu suap, lukaimah artinya suapan kecil. Cukuplah beberapa suapan kecil bagi manusia. Tujuannya adalah untuk yugimna sulbah, agar dia bisa tetap hidup, memantapkan biar nggak meringkuk, biar bisa tegak, bisa berdiri. Fa in kana labudda, kalau memang harus mau ditambahin lagi, maka kata Nabi, fatulutun li ta'amihi, maka untuk perutnya dibagi tiga, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman atau air, sepertiga buat nafasnya dia. Makanya orang kalau udah makan kebanyakan, nafas jadi sesak ya, kekenyangan, dia nggak bisa bergerak lagi. Makanya ada satu orang Badui dibilang, waktu dibaca ini hadis, dia bilang, wah aneh nggak bisa, aneh kalau makan mah mesti banyak weh. Orang makan mesti banyak, mesti banyak. Hajjunna Adam lukaimat, yugimna sulbuh. Cukup makan sedikit aja biar bisa tetap hidup. Kalau emang perlu sepertiga buat ini, sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat nafas. Dia bilang, ya Habib, kalau kita mah gampang, kita makan sebanyak-banyaknya nggak jadi masalah. Tapi ntar sepertiganya gimana buat air? Bilang gampang, air itu merembes katanya. Makanya kalau diisi air ngerembes, bisa masuk semua, tenang. Terus nafas, kalau nafas Allah katanya, urusan Allah katanya, ada bisa nafas atau enggak nanti setelah ini. Makanya orang kalau makan terlalu banyak udah nggak bisa bergerak, nggak bisa bergerak. Makanya kata Nabi, cukup sepertiga, dibagi tiga, biar dia semangat ibadah kepada Allah. Wa Nabi Hurairah, ilbasu suf, kata Abu Hurairah, pakailah pakaian suf, pakaian wol. Ini pakaian kaum sufin ya. Itu kaum sufin pakai pakaian wol bukan karena nggak punya baju lain, tujuannya untuk mujahadah. Sebab pakaian wol itu panas. Apalagi kalau di daerah Arab sana ya, pakai baju tipis saya udah panas gitu. Gimana pakai baju wol? Jadi orang-orang sana pakai baju begitu tujuannya untuk mujahadah. Maka Abu Hurairah terkenal dia yang memperkenalkan pakaian wol pertama kali di kota Madinah. Dia pakai baju suf, pakai baju wol itu di hadapan Rasulullah, tujuannya mujahadah. Ilbasu suf wasyammiru, dan tetaplah memakai pakaian tersebut. Wa kulu fi ansafil butun, dan makanlah makanan dalam keadaan perut dalam keadaan kosong. Tadkhulu fi malakuti sama, maka kalian bakal masuk ke dalam malakut, alam yang gaib. Kalau muluk ini zahir, ini dunia hanya muluk. Kalau malakut perkara yang tidak nampak di hadapan kita. Malaikat, hurul ain, al-jannah wa nar, hadza alamul malakut. Kalau alamul muluk ini dia, alamul muluk dunia yang kita lihat, langit, bumi, matahari. Kalau malakut yang tidak terlihat. Perkara gaib. Maka kata Abu Hurairah, kalau kalian melakukan itu, tadkhulu fi malakuti sama. Kalian bakal masuk ke dalam malakut, alam malakutus sama, sehingga kalian bisa melihat perkara yang gaib yang tidak bisa dipandang oleh mata biasa. Aulia usalihin, makanya yang dipandang sama dia lebih dari apa kita lihat. Itu pernah Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru daripada Habib Ali Habsyi, bilangnya pernah datang mengunjungi guruku Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ketika sampai di depan rumahnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, anu lihat di hadapan rumah Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar istana yang megah, wa hurul ain, bidadari surga udah disiapkan sama Allah di depan pintu rumahnya Hasan bin Saleh Al-Bahar. Itu tiba-tiba ane dapatkan Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar membuka jendelanya berteriak mengatakan, ya Rabb, ma aradna al-hur walal qusur, inna ma aradna kasbus sutur. Dia bilang, ya Allah, yang ane inginkan bukan beginian, bukan istana, bukan bidadari ya Allah, tapi yang ane inginkan tersingkapnya hijabku antara aku dengan engkau ya Allah.
Artinya coba kalau kita lihat, oh istana dikasih sama Allah, ditolak. Ya. Yang diinginkan bukan beginian. Ya. Artinya apa? Lihat Habib Hasan bin Shalal Bahar dan lihat Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ya. Yadkhul ila malakut. Ya. Dia udah bisa lihat perkara yang gaib di hadapan dia. Hadza alamul malakut. Wa kana wa qala Isa ala nabiyina alaihi afdhalus salatu wassalam ya ma'syaral hawariyin. Ya, Nabi Isa berkata, "Hei orang-orang hawariyin, aji'u akbadakum. Bikin laparlah perut kalian. Wa'aru ajsadakum." Ya, dan singkapkan pakaian kalian. Maksud di sini kosongkan, bikin lapar kalian, perut kalian, artinya jangan makan terlalu banyak. Dan a'ru ajsadakum bukan tanggalkan pakaianmu, artinya pakai pakaian yang sederhana. Ya, a'ru ajsadakum. Ya. La'alla qulubakum tarallaha azza wa jalla. Ya, kemungkinan hati kalian bisa mengetahui zatnya Allah. Ya, arti bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rawal Bukhari wa Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'min ya'kulu fi mi'a wahidin. Ya, dinyatakan seorang mukmin itu kata Nabi makan di bagian satu lambung aja. Sedangkan orang kafir memakan menggunakan 7 lambungnya. Artinya apa? Satu nggak cukup, nambah lagi 7 lambung. Ya. Ya. Kalau kita makan satu lambung, makan sekedarnya. Ya. Artinya menunjukkan makan jangan terlalu banyak. Rawat Tirmidzi wa Hasan wa Ibnu Majah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal tajassa'a rajulun, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, tajassa'a rajulun. Tajassa artinya adalah bersendawa. Orang kalau kekenyangan keluar suara ya. Tajassa'a rajulun fi majlis Rasulillah. Wa qala lahu, maka Nabi nengok pada orang, kata Nabi, "Aghfir min jusa'ik." Ya. Jangan terlalu banyak bersendawa ya fulan. Ya. Fa inna atwalan nas ju'an yaumil qiyamah, sebab orang yang paling lapar nanti di akhirat kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak kenyang di dalam dunia. Ya. Ada bukan menjadi orang paling lapar di akhirat. Waruya Abu Musa al-Qudai al-Madini adalah Hasan an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, Siti Aisyah mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yamtali qad sab'an. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah kenyang sama sekali perut. Enggak pernah kenyang. Wa rubbama baqi, kadang-kadang ada melihat keadaan Rasulullah sampai menangis, kata Siti Aisyah. Rahmatan mimma arabihi minal ju'. Sebab aneh enggak tega melihat rasa laparnya Nabi. Fa amsaha batnahu biyadi. Bahkan sampai ada pernah mengusap perutnya Nabi yang kosong itu, yang lapar itu. Wa aqulu nafsi lakal fida. Ya Rasulullah, saya siap korbankan nyawaku untukmu ya Rasulullah. Apapun yang kau inginkan. Maka lau tabalagta minad dunya biga dari mayukawi kau yang melakukan minal ju'. Sesungguhnya engkau ini mampu untuk mendapatkan apapun dari dunia yang bisa membuat engkau kuat, membuat engkau hilang rasa laparmu. Artinya apapun yang kau inginkan sebenarnya bisa kau dapatkan ya Rasulullah. Faqala ya Aisyah, ikhwani min ulil azmi. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dari kalangan ulul azmi, yakni para anbiya, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, ya. Dan Rasulullah, ulul azmi ini adalah orang-orang yang mana qad sabaru ala ma huwa. Ya. Mereka sabar atas keadaan mereka asaddu min hada. Bahkan lebih dari ini ya Aisyah. Rasa lapar mereka lebih dari ini. Madau ala halihim. Mereka melakukan, tetap berjalan seperti ini keadaannya, tidak berubah. Faqaddimu ala rabbihim, sehingga mereka sampai kepada Tuhan mereka, fa akrama ma'abahum, hingga Allah pun memuliakan saat mereka kembali, maaf, yakni tempat kembali, yakni akhirat. Allah muliakan mereka di akhirat, wa ajala thawabahum, dan Allah besarkan ganjaran untuk mereka. Fa ajiduni astahi, dan saya mendapatkan diriku malu, in tarafahtu fi ma'isyati, kalau aku makan berlebihan dengan berbagai macam fasilitas, ya, dalam ma'isyati, dalam kehidupanku di dunia. An yaksura bi ghadan dunahum, saya malu nanti kalau di akhirat saya punya kedudukan jauh di bawah mereka. Gara-gara perut kenyang saya tertinggal, gara-gara fasilitas ada saya ketinggalan jauh dari mereka. Fasabru ayyaman yasira, maka terus terang ya Aisyah, sabar
dalam waktu yang singkat ini, ayam yasirah, ahab ilayya, itu lebih aku sukai daripada nanti di akhirat saya bakal kekurangan daripada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak apa-apa saya melakukan ini karena ini salah satu tujuan hidupku. Jadi bukan karena keadaan, tapi memang ini pilihan hidupku, kata Rasulullah. Wa ma min syai'in ahab ilayya min al-luhuq bi ashabi wa akhwan. Dan terus terang tidak ada yang aku inginkan dan aku harapkan melebihi daripada bisa berkumpul, luhuk, menyusul dan berkumpul bersama sahabat-sahabatku nanti di akhirat. Qalat Aisyah, maka Siti Aisyah mengatakan, wallahi, demi Allah, mastakmala ba'da zalika Jum'ah. Artinya tidak berlalu satu minggu, tidak berlalu satu minggu, artinya Nabi meninggal hari Senin, artinya nggak nyampe Jumat berikutnya. Setelah berarti beberapa hari dari ucapan ini, nggak sampai hari Jumat berikutnya, melainkan Rasulullah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal dunia. Wa akhraja Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma syabi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ayyam tabaan. Nabi tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Tabaan itu berturut-turut. Min khubzil hittah, daripada roti yang terbuat dari hittah gandum, hatta faragad dunia, sampai Nabi meninggalkan dunia. Jadi nggak pernah kenyang sama sekali. Tiga hari berturut-turut nggak pernah. Qala Umar radhiyallahu anhu, iyyakum wal bitana. Kata Sayyidina Umar, iyyakum, hati-hati. Jangan sampai perut kita terlalu kenyang. Wal bitana, ini kekenyangan dalam makan. Fa innaha thiqalun bil hayah, sebab itu bakal membuat berat tubuhmu dalam menjalankan hidup ini. Natina fil mamat, dan bakal membuat busuk ketika kita mati. Oke, ketika kenyang, orang kalau orang kekenyangan dalam kehidupan dunia malas, mau beraktivitas malas, kenapa? Kekenyangan. Ada pulpen enggak? Ini di dalam dunia. Di akhirat apa yang terjadi? Nanti pada meninggal nanti akan menimbulkan bau yang tidak sedap, bau yang busuk. Nauzubillah. Wagas lagi al-balagh, lagi al-balagh. Dinyatakan al-ibadah hirfatun. Ibadah itu ibaratnya itu sebagai hirfah, kayak apa ya? Pekerjaan. Apa sih namanya? Pekerjaan. Hah? Bukan berkarya atau apa semacamnya lah. Ya. Jadi hadutuha al-khalwah. Ibaratnya kayak orang dagang butuh toko, tokonya apa? Tokonya khalwah. Dia berkhalwat, seakan-akan dia punya toko, punya warung. Baik. Wa alatuha al-maja'ah, dan alat yang dijualnya adalah rasa lapar. Jadi intinya ketika dia punya maja'ah, rasa lapar, dan dia berkhalwah, ini bagaikan orang yang benar-benar masuk ke dalam usaha dia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Luqman di ibnihi, jadi Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya, idza tala'atil ma'idah namatil fikrah wa kharitatil hikmah. Hai anakku, kalau perut sudah kenyang, kalau maidah, lambung ini udah penuh, yaitu kenyang, maka namatil fikrah, maka pemikiran itu bakal hilang, tidur, nggak sadar. Kemudian wa kharijatil hikmah, dan hikmah pun bakalan bisu, sehingga dia tidak bisa mengucapkan perkara yang penuh hikmah. Wa qa'adatil a'dha 'anil ibadah, dan anggota tubuh pun nggak bisa bangkit dan bangun untuk melakukan ibadah. Hakada. Baik. Wa kana Fathul Musiri, dinyatakan oleh Fathul Musiri, idza stadda maraduhu, Fathul Musiri kalau dia dalam keadaan sakit dan dalam sangat lapar, doa ilahi, maka dia memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Ibtalaitani bil maradi wal ju', engkau uji saya dengan rasa sakit dan rasa laparku ini. Wa kadzalika taf'alu bi auliya'ih, dan ujian ini pun kau berikan kepada kekasih-kekasihmu para aulia. Fa bi ayyi amrin uaddi syukra ma an'amta bihi alayya, maka amalan apa yang bisa aku lakukan untuk mensyukuri nikmat ini ya Allah? Sebab kau berikan saya penyakit sebagaimana penyakit para aulia.
Kau berikan saya rasa lapar sebagaimana laparnya para aulia. Magom apa yang saya miliki ya Allah? Maka ini merupakan nikmat besar ketika kau berikan kepada saya. Itu lihat, bukan lihat musibah ya. Kalau kita melihat musibah, tapi mereka melihat ada, berarti Anda memiliki kesamaan dengan para aulia. Tentunya Fathul Mu'in ini juga aulia, cuman dia tawadhu, rendah diri. Ya, dikatakan engkau berikan aku magom seperti ini ya Allah. Apa yang harus aku lakukan untuk mensyukuri ini nikmat Allah? Makanya keadaan orang-orang yang begini nih terus terang gharaib, aneh ya. Ada dulu pernah ada satu orang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, doanya mustajab. Tiap orang sakit datang beri didoain sembuh. Sampai ada orang-orang yang hasut kepada dia datang. Datang nih orang yang hasut teriak di depan muka dia, "Ya sahir, ente nih tukang sihir." Arti dukun, ente tukang sihir, ente dukun begini begitu. Waktu dicaci maki tukang sihir, tukang dukun, apa yang dilakukan? Gak marah, dia sujud syukur. Sujud syukur nih orang ini. Ketika sujud syukur, ditanya, "Kenapa ente sujud syukurillah? Anda sedang mencaci maki ente." Dia bilang, "Alhamdulillah yang memiripkan saya dengan Nabi Muhammad." Dia bilang, "Kenapa mirip dengan Rasulullah?" Ya, Nabi Muhammad semasa hidupnya dia udah menjalankan dengan penuh keikhlasan. Dibilang tukang sihir. Walhamdulillah Anda berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya dan kau katakan tukang sihir, berarti Anda ada kemiripan dengan Nabi Muhammad walaupun Anda nggak mungkin sama dengan Rasulullah. Ya. Dicaci maki bukannya bukannya marah, tapi lihat merupakan salah satu pujian. Sama seperti ini Fathul Mu'in, sakit, lapar bukan musibah, bilang ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ditinggikan ke magom seperti magomnya para aulia. Kemudian juga dinyatakan wa kana kullu man kahamas wal Fudail bin Iyad. Dan juga dinyatakan seperti Fudail bin Iyad yaqul, "Ilahi aja'tani, ya Allah engkau telah membuat aku lapar, wa taraktani fi dhalamil layali bila misbah, dan kau biarkan aku dalam kegelapan malam tanpa adanya pencahayaan bagiku, enggak ada lampu. Wa inna ma taf'alu dzalika bi auliya'i, dan hal ini kau berikan kepada para aulia, kekasih-kekasihmu ya Allah. Fa bi ayyi manzilatin, maka kedudukan apa yang kau berikan kepada saya ini ya Allah?" Arti dalam kali ini dibilang, ini magom, kau berikan kepada saya magom yang tinggi ya Allah. Fa bi ayyi wasilatin yatu hadza minni, dan amalan apa ya Allah yang membuat aku bisa seperti ini mencapai magom kayak begini ya Allah. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan gelap, dianggap ini suatu kedudukan yang diberikan Allah kepada para aulia. Kata coba kalau kita mati lampu aja semalam mati, PLN jadi bulan-bulanan ya. Bayar 4 waktu. Ya Allah, lihat para aulia, ibaratnya apapun yang diberikan oleh Allah dianggapnya baik. Anggapnya baik. Nah, ada yang bilang positif thinking yang begini para aulia ya. Wa fi Taurah ittaqillah. Kalau kita Taurah Allah berfirman, "Ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah, wa idza syabi'ta, kalau kalian kenyang, fazkuril dia, maka ingat-ingat orang yang lapar di sekitar kalian." Kalau kalian kenyang, ingat yang lapar gimana keadaan. Kayaknya udah pada lapar semua urusan. La an atruka luqmata min asai ahad ilayya min qiyami lailatin. Kata Abu Sulaiman, terserang Anda meninggalkan satu buah buat makan malam lebih aku sukai dibandingkan aku bangun malam, katanya. Jadi Anda bangun malam sampai subuh, sama Anda nggak makan malam, Anda lebih senang nggak makan malam. Kenapa? Sebab ujiannya lebih berat. Maka dah. Wa qala Sa'ad bin Abdullah, la yuwafal qiyama amalun birra afdal min tarki fuduli ta'am. Kata Sa'ad bin Abdullah, tidak akan diberikan ganjaran di hari kiamat yang besar melebihi daripada amalan meninggalkan fudul ta'am, makan yang berlebihan. Dia tidak makan berlebihan. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir. Jadi mencontoh cara makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdullah mengatakan wudi'at
al-hikmah akan dicampakkan, wal ilmu dan wadi'at al-hikmah wal ilmu fil artinya akan diletakkan hikmah dan keilmuan dalam rasa lapar. Jadi ketika orang lapar itu bakal lebih terbuka lagi hikmah dan ilmunya. Wadi'at al-ma'siyah wal jahl fi sabab. Begitu juga sebaliknya, maksiat dan kebodohan akan diletakkan pada rasa kenyang. Maka dari insyaallah ini coba kita lagi puasa, puasa Senin Kamis. Paling 3 hari puasa. Puasa dan kopi. Jadi bukan Ramadan lah. Nanti tujuannya untuk melatih ini. Insyaallah Allah berikan taufik hidayah bagi kita semua. Sehingga kita bukan cuma membaca kitab Mirang, tapi kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul. Wa tamamul ma'mul ya fir walidina walidikum wa matina wa matum muslimin ajmain. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.